teman-teman, selamat datang di channel kami. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bersemangat ya. Dari video yang telah ditampilkan tadi, dapat dijelaskan bahwa suatu makhluk hidup atau organisme berawal dari sel. Nah, dari sel tersebut kemudian menjadi jaringan, organ, sistem organ, hingga terbentuklah individu. Nah, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Sel juga mempunyai senyawa kimia penyusun sel, diantaranya yaitu karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, dan juga air sebagai pelarut universal. Di dalam sel juga terdapat sitoplasma yang mengisi ruang dalam sel. Berdasarkan strukturnya, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah jenis sel yang paling sederhana dan paling kuno. Mereka adalah satu-satunya bentuk kehidupan di bumi selama miliaran tahun, sebelum akhirnya memunculkan sel eukariotik. Jika Anda melihat sel prokariotik dan eukariotik secara berdampingan, Anda dapat melihat sejumlah perbedaan. Pertama-tama, sel prokariotik jauh lebih kecil daripada sel eukariotik dan memiliki struktur yang lebih sederhana. Namun perlu diingat bahwa struktur sederhana ini sebenarnya bagus untuk prokariota karena memungkinkan mereka bereproduksi dengan sangat cepat dan efektif. Jika Anda melihat ke dalam sel prokariotik, Anda mungkin akan terkejut melihat betapa sederhananya, misalnya sel prokariotik tidak memiliki nukleus. Faktanya, namun nama prokariota sebenarnya memberi Anda petunjuk tentang strukturnya. Kari berarti inti dan pro berarti sebelumnya. Jadi pada dasarnya, prokariota berarti sebelum inti bagian dalam sel. Prokariotik pada dasarnya merupakan unit terbuka tanpa kompartemen, tidak ada organ yang terikat membran. Namun, struktur kecil yang disebut ribosom tersebar di seluruh sitoplasma DNA sel terletak di wilayah sitoplasma yang disebut wilayah nukleoid. Daerah nukleoid tidak sama dengan nukleus karena tidak tertutup oleh membran. Prokariota juga memiliki dinding sel yang mengelilingi membran plasma. Komposisi dinding sel tergantung pada apakah sel tersebut merupakan bakteri, tetapi pada dasarnya terdiri dari polisakarida kompleks. Prokariota juga sering memiliki satu atau lebih flagela yang digunakan untuk bergerak. Sebaliknya, sel eukariotik mengandung inti yang terikat membran dan organel lain yang terikat membran. Nama eukariota juga memberikan petunjuk tentang strukturnya. Eu berarti benar dan ingat bahwa kari berarti inti. Jadi pada intinya, kata eukariota berarti inti yang sebenarnya. Sel eukariotik lebih besar dan lebih rumit dibandingkan sel prokariotik. Namun mereka memiliki beberapa kesamaan dengan prokariota. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 pada abad ke-19. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau intisel, dan juga sitoplasma. Nah, untuk lebih jelas kita akan membahas posisi dan bagian-bagian sel satu persatu. Pertama, kita membahas membran sel terlebih dahulu. Selaput sel atau membran sel ini merupakan bagian pembungkus sel yang paling luar. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel dan juga tentunya untuk melindungi sel atau yang disebut juga protoplasma. Membran sel ini bersifat semi-permeabel karena hanya dapat dilalui oleh zat tertentu yang dapat larut secara difusi ataupun osmosis. Itu adalah membran sel. Bagian dari sel yang kedua yaitu adalah intisel atau nukleus. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi utama dari intisel itu adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gennya di dalam intisel. Di dalam intisel terdapat anak intisel atau nukleolus yang berfungsi mengatur kinerja intisel. Nah, bagian ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan pengisi ruang antara membran sel dan intisel. Dan di dalam sitoplasma terdapat banyak organel sel, diantaranya yaitu pertama ribosom. Jadi ribosom adalah partikel berbentuk bulat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Bagian ini merupakan organel terkecil dalam sel. Ribosom ini ada dan melekat sepanjang retikulum endoplasma, dan ada pula yang bersifat keadaan soliter. Kedua retikulum endoplasma itu merupakan organel yang terdiri atas membran-membran yang tersusun paralel. Terdapat 2 jenis retikulum endoplasma, sering juga disebut RE dan RE kasar ataupun RE halus. Fungsi retikulum endoplasma yaitu selain sebagai tempat melekatnya ribosom,
juga melakukan sekresi protein dan lemak. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria ini mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi sel, sehingga mitokondria sering disebut juga dengan powerhouse. Setiap mitokondria mempunyai dua lapis, yaitu membran dalam dan luar membran. Dan pada mitokondria berbentuk lipatan yang disebut kristal. Fungsi utamanya mitokondria itu adalah sebagai pusat respirasi sel. Selanjutnya badan Golgi. Jadi badan Golgi disebut juga dengan aparatus Golgi. Berbentuk tipis, organel ini berfungsi untuk sekresi sel karena bekerjanya itu seperti ginjal. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah rongga sel yang berisi cairan. Bagian sel ini sering ditemukan dalam sel tumbuhan daripada sel hewan. Vakuola dibedakan menjadi dua, ada vakuola makanan dan juga vakuola berdenyut. Kalau vakuola makanan itu berfungsi untuk pencernaan, sedangkan vakuola berdenyut sebagai alat pengeluaran. Adapun perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, berdasarkan gambar sel terdapat organel yang ada di sel hewan dan tidak terdapat di sel tumbuhan. Begitupun sebaliknya. Di sel tumbuhan mempunyai dinding sel, kemudian mempunyai kloroplas, kemudian di bagian tengah terdapat vakuola. Jadi ketiga organel tersebut hanya terdapat di sel tumbuhan dan tidak terdapat di sel hewan. Kemudian kalau di sel hewan memiliki lisosom dan sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Selanjutnya, organel sel tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pertama, kloroplas yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kedua, vakuola tempat penyimpanan cadangan makanan. Ketiga, membran plasma yang berfungsi sebagai transportasi sel. Keempat, dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung pembatas sel. Kelima, ribosom yang berfungsi sebagai sintesis protein. 6. Nukleus yang berfungsi sebagai pengatur seluruh aktivitas sel. 7. Mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi sel. 8. Yaitu badan Golgi yang berfungsi sebagai sekresi sel. Dan RE halus berfungsi sebagai sintesis lipid fosfolipid. Sedangkan RE kasar berfungsi sebagai tempat melekatnya ribosom. Selanjutnya sel hewan. Pada sel hewan terdapat nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pengatur seluruh aktivitas sel. Selanjutnya aparatus Golgi yang berfungsi sebagai sekresi sel. Kemudian sentriol yang berfungsi sebagai pembelahan sel. Lisosom yang berfungsi sebagai pencernaan intraseluler enzim hidrolitik. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai cairan plasma. Dan mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel, dan ribosom berfungsi sebagai sintesis protein.